Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya Ustadz Adi Mulyadi ingin berbagi pengalaman dengan antum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab Sabar, hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Abi Robahin. Diceritakan dari Atha bin Abi Robahin. Qala, berkata siapa Atha ibnu Robahin, qala li, kata kepadaku siapa Ibnu Abbasin, berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga keridhaan Allah atas keduanya. Siapa itu? Atha ibni Abi Robah dan Ibnu Abbas. Ala urika, apakah engkau mau saya tunjukkan imro'atan, seorang perempuan, min ahlil jannati, dari ahli surga. Jadi kata Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abu Robah, Ibnu Abbas mengatakan, apakah engkau mau saya tunjukkan seorang perempuan yang termasuk ahli surga? Fakultu, maka saya berkata, saya menjawab, bala, iya, ya, atau baiklah. Qala, melanjutkan berkata siapa Ibnu Abbas, hadhil mar'atu, perempuan ini, aswada'u, berkulit hitam, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ata, pernah datang, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat ta'dim Allah atas Nabi dan juga keselamatan. Faqalat, lalu dia berkata. Siapa yang berkata ini? Tadi imra'atul sauda tadi, perempuan yang berkulit hitam tadi. Inni usra'u, sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan. Wa inni atakasyafu, dan karena penyakit itu aurat saya terbuka. Fada'u, maka berdoalah untukku. Jadi perempuan yang berkulit hitam tadi meminta kepada Rasul untuk berdoa. Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, li, untukku. Qala, Rasulullah bersabda, in sya'ti, jika engkau mau, sabarti walakil jannatu, hendaklah bersabar saja dan bagimu surga. Sabarti, hendaklah engkau bersabar saja, walakil jannatu, dan bagimu surga. Wa in syi'ti, tetapi jika engkau berkehendak, da'autullahi ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala, ayyu'afiyaki, agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Faqalat, maka menjawab siapa imra'atus sauda, wanita yang berkulit hitam itu, asbiru, saya bersabar saja. Faqalat, lalu dia melanjutkan perkataannya, inni atakasyafu, sesungguhnya karena penyakit ini aurat saya terbuka. Inni atakasyafu, sesungguhnya karena penyakit ini aurat saya terbuka. Fad'ullaha, maka
mintakanlah kepada Allah, ya. Doakanlah kepada Allah, an la atakasyafa, agar aurat saya tidak sampai terbuka. Fada'alaha, kemudian Rasulullah mendoakan untuknya. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini terdapat keutamaan orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan, dan orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Kemudian bisa kita ambil juga pelajaran bahwa seorang hamba di saat menghadapi suatu permasalahan hendaknya menyerahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberi pilihan, seorang wanita yang punya penyakit ayan tadi, kalau kamu bersabar maka kamu akan mendapatkan surga, ya. Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Tapi kalau mau didoakan agar penyakitmu sembuh, kata Rasul, ya akan saya doakan. Nah, perempuan yang memiliki penyakit tersebut, dia memilih yang pasti, ya, bahwa kesabaran akan mendatangkan surga baginya. Jadi dia pasrah saja, biarlah saya begini, lebih baik saya begini, tapi sudah pasti pahalanya surga, gitu ya. Kalau Rasulullah yang bercakap kan pasti terjadi. Tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang dusta yang keluar dari lisan Rasulullah. Jadi kalau dia bersabar maka pasti dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau minta disembuhkan, minta didoakan agar sembuh kepada Allah, ya, ya dapat kesembuhan, tapi belum dijamin apakah dia surga atau tidak, gitu ya. Apakah dia setelah sembuh itu tetap menjadi orang yang soleh, atau justru kesembuhannya akan mendatangkan maksiat. Nah, jadi belum pasti kalau dikasih sembuh juga. Yang sudah pasti adalah ketika dia bersabar maka dia akan mendapatkan jatah surga. Demikian juga untuk kita. Hendaknya kita menerima apa yang Allah sedang ujikan kepada kita. Masalah sakit, masalah mati itu hal yang pasti. Karena itu merupakan fitrah atau sunatullah bagi kita sebagai hamba Allah. Pesakitan yang datang kepada kita, kematian yang datang kepada kita, itu membuktikan kebesaran Allah. Bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja yang dia mau. Tinggal hambanya, apakah dia rela, ridho atas apa yang telah didatangkan kepada dirinya, atau dia berkeluh kesah. Ciri orang yang berkeluh kesah bukan orang yang misalkan sakit terus berobat, bukan. Berobat itu memang suatu anjuran, ya, bahwa kita sakit itu dianjurkan untuk berobat, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Namun jangan dijadikan itu suatu kepastian bahwa dengan obat ini saya bisa sembuh, dengan dokter ini, dengan rumah sakit ini saya bisa ditangani sehingga saya penyakitnya bisa tuntas, kembali pulih seperti semula. Tidak harus begitu. Bahwa kita berobat, kita terapi, kita minum resep-resep yang dianjurkan dokter, itu adalah berupa upaya saja. Usaha kita agar kita selaku hamba Allah tidak mudah menyerah dengan apa yang menimpa pada diri kita. Kita tetap harus selalu tegar, ya. Tegar untuk mendapatkan kebugaran, agar kita masih tetap bisa mengambil manfaat dari usia yang tersisa pada kita. Kita harus berjuang agar nilai-nilai usia kita ini mengandung ibadah. Nah, tetapi jangan menghalangi kita apapun yang terjadi. Walau misalkan kita sakit, tetap kita berjuang untuk berobat, kemudian bertawakal kepada Allah. Bukan obat ini yang menyembuhkan. Kalau toh saya dengan minum obat ini sembuh, ini karena kehendak Allah. Nah, itulah sikap kita selaku hamba Allah yang bertauhid kepadanya. Ya, demikian dari hadis yang ke-35. Wallahu a'lam bishawab.